First things first, when you're hurt, that's the worst, yeah. Tainted minds like a curse, put me in a hearse. I just don't wanna feel anymore. I just don't wanna feel anymore. Open up your eyes to reveal all of the... Banyak yang beranggapan Grand Max 13 itu dia lebih enak ditanjakan daripada yang Grand Max 15. Kemudian saya cari dari beberapa artikel, ternyata Grand Max 13 itu mempunyai rasio gigi yang lebih besar daripada Grand Max 15. Jadi perbedaan ada di gigi 1, 2, dan 3. Untuk 4, 5, dan mundur itu rasionya sama. Nah, jadi teman-teman kalau nyari mobil Grand Max atau mau butuh mobil Grand Max, teman-teman tinggal sesuaikan lah dengan medannya. Ya, kalau misalnya buat medan tanjakan, ya mungkin lebih enak yang 13. Kalau untuk yang 15, memang dia diperuntukkan untuk speed, untuk kecepatan. Nah, kalau medannya medan datar, untuk jarak jauh, mungkin teman-teman lebih baik pilih yang 15. Nah, hari ini kita bawa 2 unit Grand Max sekaligus, Grand Max blind van, semuanya 13.300 cc standar. Semuanya pakai AC, AC-nya dingin, tapi dua-duanya belum pakai power steering. Satunya tahun 2014 dan satu lagi tahun 2018. Dan untuk kondisi selengkapnya dari kedua mobil ini, kita akan cek kondisinya sama-sama bareng saya Dina Jordina di Hyper Auto Concept. Kedua-duanya ini kebetulan platnya sama, R Banyumas. Dan dua-duanya pajaknya itu aktif. Satu di bulan Februari dan satunya lagi di bulan 9. Jadi lebih panjang yang 2014. 2009 ini ya udah beberapa bulan ke depan ya. Dan kondisinya sama-sama oke, sama-sama baik. Kalau cat itu sudah mulus ya. Karena wajar mobil Grand Max, mobil muatan ya, kayak mobil pickup itu ada baret-baret di beberapa bagian dan kita udah sepet ulang, tapi nggak usah khawatir, mobil ini bukan bekas nubruk. Jadi secara sasis, lantai, pilar, semuanya oke, baik. Dari bodi, tentunya kita akan pertahankan bodinya itu ngaleng, karena dia bukan bekas laka, hanya di spet aja. Jadi ngaleng seperti ini menjadi suatu hal yang wajib ya buat kita, karena mobil-mobil ngaleng seperti ini tandanya memang mobil-mobil ini belum pernah insiden laka yang berat. Kalau baret-baret nyenggol wajar sedikit. Dua-duanya ini 13 standar 1300 cc. Dua-duanya juga AC-nya dingin, normal, mesinnya juga enak. Nah, nanti untuk mesin kita bahas terakhir ya. Kita lari ke bodi dulu. Kita lihat bagian eksterior, bagian luar bodi dulu. Seperti lampu-lampu seperti ini masih bening lampunya. Ini yang 2018. Lampunya masih bening, pilarnya oke. Kemudian bagian pipi juga masih ngaleng, celah-celah lampu seperti ini masih rapi, celah pintu rapi. Nah, semuanya ngaleng sampai belakang. Semuanya depan belakang masih ngaleng, tidak ada gelombang juga, masih rapi. Palangnya masih ada sealer, masih utuh. Dari bagian atapnya juga masih baik. Oke, masih bagus. Nah, untuk bagian belakang ini yang 2018. Bagian belakangnya semuanya masih kaleng, lampunya rapi, celah-celah lampu semuanya masih oke, baik. Bukan pintunya ke atas semua ya, jadi dia bukanya seperti ini. Nah, teman-teman bisa melihat bagian dalam. Ini untuk hidrolisnya semuanya masih oke, normal. Jadi dia masih bisa menyangga dengan baik. Kalau mau lihat sileran-sileran, bagian pintu belakang, silerannya masih utuh. Kemudian bagian pelipit belakang seperti ini, pelipitnya juga masih rapi, oke. Nah, ini teman-teman bisa melihat sendiri pilarnya. Nah, seperti ini ya. Pilar-pilar juga masih oke, masih rapi. Nitiknya ini sesuai ya, nitik pabrikan, bukan buatan. Jadi kemarin banyak video beredar, saya juga melihat sendiri. Di video tersebut, bagaimana cara membuat nitik pabrikan itu seperti aslinya, padahal itu buatan. Nah, tetap buat teman-teman yang sering melihat bagaimana nitik pabrikan seperti ini dan nitik buatan itu, teman-teman bisa menilai sendiri. Karena yang titik pabrikan seperti ini dia bulatnya ke dalam, jadi daerah sampingnya itu rata bodi dan dia masuk ke dalam untuk bagian tengahnya. Sedangkan yang di video yang saya lihat, itu justru dia bagian sampingnya itu menonjol keluar dan bagian tengahnya itu rata dengan plat. Nah, dari situ aja sebenarnya udah kelihatan, teman-teman sudah bisa menilai sendiri. Nah, lanjut untuk Grand Max ini. Bagian dalam interiornya ini masih baret-baret seperti ini, bawaannya kita dapat sudah seperti ini, tapi bagian dalamnya semuanya masih kaleng, tidak ada dempul-dempul. Lantai-lantainya juga oke, lantainya dalam kondisi baik.
Oke, yang jelas bukan bekas laka. Ini dari belakang pun tidak ada bekas laka. Semua nitik pabrikan masih ada, masih terlihat. Atapnya juga tidak ada kempot dari bagian bawah, karena ini atapnya tidak ada sepet, tidak ada cat ya. Jadi ini kalau misal kempot dari bagian bawah, ini pasti kelihatan. Nah, ini untuk yang 2018. Nah, yang sebelah kanan ya, sama. Kondisinya masih lempeng, ngaleng seperti ini. Pintu-pintu sliding tidak ada masalah, semuanya lancar. Nah, tidak ada kendala, semuanya lancar, oke, normal, dan kamera bisa mendekat. Untuk bagian risplangnya, ini risplangnya juga utuh, lantai bagian tengahnya juga masih utuh seperti ini. Yang jelas tidak ada ciri-ciri kropos dan kena insiden ya. Sileran pintunya semuanya masih utuh, ada kanan kiri. Sileran pintu juga utuh seperti ini. Ini yang 2018. Sileran pintunya masih utuh, door trimnya masih rapi seperti ini, dan bagian joknya masih bawaan, jok bawaan ori seperti ini, dan ini ada bolong di bagian sopir seperti ini, ada bolong sedikit. Yang lainnya oke semuanya, sampai ke plafon masih bersih, masih ada plastik penutup di sun visornya. Setir enak, normal, lari tidak kanan kiri, enak. Speedometer semuanya berfungsi secara normal. Engine, cek engine semuanya normal, tidak ada kendala, dan persneling pun oke. Untuk AC-nya juga normal. Ya, yang jelas 2018 ini saya rasa siap pakai, siap buat kerja. Cuman tetap namanya mobil bekas, ada tidak sesempurna mobil baru. Pastinya ada hal-hal yang istilahnya harap dimaklumi. Oke, lanjut, ini yang 2014. Untuk pintu belakang kondisi sileran utuh, semuanya rapi. Kemudian hidrolisnya juga semuanya masih berfungsi dengan baik. Nitik-nitik pilar itu semuanya masih terlihat jelas. Tidak ada bekas reparasi, tidak ada bekas garapan. Bagian belakang semuanya pelipitnya masih utuh seperti ini. Kemudian lantai-lantai juga tidak ada bekas nubruk dari bagian belakang. Semuanya utuh. Kalau ini sudah disepet bagian dalamnya. Jadi bagian dalamnya ini udah nggak ada baret-baret. Kondisi tetap kaleng seperti bawaannya. Atapnya juga utuh, tidak kempot, atapnya baik, pilar-pilar semuanya dalam kondisi oke. Dan kita buka untuk pintu sliding yang sebelah kanan di 2014 ini. Sebelumnya kita ketok juga, ini full semuanya kaleng ya, dari bagian samping, kanan, kiri, depan. Kedua mobil ini utuh, kaleng, kayaknya memang udah di repaint atau disepet ulang. Dan bagian risplangnya, lantai-lantai seperti ini masih utuh ya. Kemudian bagian bawahnya ini risplangnya, sambungan-sambungan masih utuh, tidak ada bekas reparasi, bekas gantian. Siler-sileran pintu semuanya masih utuh juga. Door trimnya juga masih utuh. Bagian selebor seperti ini kondisinya masih utuh, dan joknya udah rapi. Joknya yang jelas ini jok bagian depan, bagian bawahnya itu udah diganti ya. Cuman untuk senderannya ini masih senderan orinya. Nah, untuk kondisi interior, saya rasa 2014 dan 2018 kedua-duanya masih cukup rapi. Dan tidak kalah penting, namanya Grand Max, kita cek bagian apron depannya ya. Nah, kita lihat tulangan-tulangan depan. Kalau mobil ini bekas insiden, biasanya tulangan-tulangan seperti ini udah ada yang garapan ya, tidak rapi, pelipit-pelipit sudah tidak normal, sambungan-sambungan juga sudah tidak normal. Nah, ini sambungannya masih rapi, oke. Apronnya masih baik ya. Hanya saja ini untuk 2014 memang agak sedikit kotor untuk bagian ruang depan, ini ruang radiatornya, jadi mungkin perlu sedikit dibersihkan. Tapi untuk bagian kap depan seperti ini dia kapnya masih utuh, silerannya, dan kalau kita tutup itu tidak ada celah bodi yang menyempit ataupun merenggang. Jadi celah bodinya semuanya masih rapi, masih oke. Nah, ini untuk yang 2018, apronnya juga masih utuh, rapi, tidak ada bekas laka atau insiden. Sasis-sasis bagian depan semuanya utuh. Kalau kita lihat bagian dalam, dudukan-dudukan radiator aman, tidak ada bekas perbaikan. Dan pelipit untuk sileran, untuk kap depan seperti ini juga kondisinya utuh, pilar-pilar oke, masih baik kondisinya. Yang jelas, celah-celah bodi pun sama. Nah, celah bodi semuanya masih oke, rapi, tidak menyempit dan tidak merenggang. Jadi tinggal kita cek untuk kondisi mesin. Ya, semuanya kita buka mesinnya, kita cek dari suara normal sampai RPM tinggi seperti apa. Ini ruang mesin Grand Max 13 yang 2018 ya. Kalau kita lihat dari bagian
sasisnya, itu sasisnya di bawah jok itu masih utuh, mulus dan tidak ada bekas garapan. Yang sisi kanan juga masih utuh, sisi dalamnya juga aman, tidak ada karat dan tidak ada bekas garapan. Memang ruang mesinnya ini cukup kotor, berdebu, tapi saya rasa tidak ada rembes-rembes oli. Jadi tetap mesinnya ini kering, hanya saja memang kotor dan perlu dibersihkan, itu aja. Nah, untuk Grand Max itu perlu kita cek untuk kondisi oli mesin seperti apa. Kita pastikan oli mesinnya tidak ada kecampur sama air radiator ya. Kalau kecampur air radiator otomatis warnanya udah coklat susu, tidak warna normal seperti ini. Ini warnanya normal. Coba kita nyalakan mesinnya, kita starter, kita dengerin suara langsamnya dulu seperti apa. Nah, oke. Ini udah kita starter. Ini suara mesin langsamnya. Mesinnya ini saya rasa masih halus, suaranya masih enak. Tidak ada suara-suara kasar dan tidak ada suara-suara yang aneh seperti metal dan ring shaker. Dan coba sekarang kita naikkan RPM, kita dengerin suara RPM tingginya. Kita blayer pun suaranya masih normal, oke, tidak ada masalah dan tidak ada kendala. Ini saya rasa mesinnya oke, normal, tidak masalah. Mobil kaki-kaki masih enak, masih normal, setirnya juga enak, dan ini tahun 2018 ya. Cukup rekomen kalau misal teman-teman mau dipakai buat usaha. Nah, sekarang kita tinggal cek untuk kondisi mesin dari 2014. Dan ini untuk kondisi ruang mesin Grand Max Blind Van tahun 2014. Ya, untuk kita lihat sasisnya dulu yang di bawah jok. Itu sasisnya utuh dia, tidak ada garapan. Kemudian tidak ada bakal karat 2014. Ini kondisinya masih oke, masih baik. Mesinnya juga kering dari bagian deksel-deksel, tidak ada rembes-rembes oli. Kemudian dari ruang karter yang sisi sebelah kanan bawah itu juga tidak ada rembes oli. Kalau kita cek untuk oli mesinnya normal juga, tidak ada ciri kecampur sama air radiator, warnanya normal seperti ini. Dan olinya masih cukup oke, masih cukup baik. Dan nah, ini untuk yang 2014, ini suara stasionernya. Dari stasioner ini tidak ada masalah, tidak ada kendala. Untuk kilometernya sekarang di angka 330.000, lumayan ya. Kilometernya lumayan tinggi, tapi suara mesin masih halus, masih enak. Tenaganya juga masih oke, kita pakai jalan tadi. Setir normal, tidak ada kendala, dan persneling pun normal, tidak ada kendala. Dan sekarang coba kita naikkan RPM-nya. Semuanya oke, tidak ada suara yang aneh, tidak ada suara-suara yang janggal. Jadi kedua mesin mobil ini, baik tahun 2014 maupun tahun 2018, kedua-duanya itu masih dalam kondisi oke, dalam kondisi normal, dalam kondisi baik, siap pakai lah. Yang jelas PR-PR sekalipun ada itu PR-PR yang saya rasa minor ya untuk mobil ini. Buat teman-teman yang minat sama unit ini, teman-teman bisa hubungi nomor WhatsApp ada di deskripsi ya. Nanti terhubung dengan admin kita. Nanti harga yang kita cantumkan adalah harga nego. Itu aja yang kita sampaikan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.